Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, hari ini kita akan membacakan cerita Abu Nawas yang akan kebagian anehnya hukuman dari sang raja. Tonton sampai habis ya, karena di akhir cerita akan ada pesan menarik yang mungkin bisa diambil manfaatnya. Abu Nawas merupakan pujangga Arab yang terkenal cerdas dalam menghadapi segala permasalahan. Di sisi lain, dia juga salah satu warga yang sering mendapatkan perhatian serta hukuman dari baginda raja. Nah, pada suatu hari, Abu Nawas benar-benar membuat baginda raja kesal karena dia melakukan sebuah kesalahan. Jangan salah, setiap kali Abu Nawas hampir dihukum, dia juga sering sekali lolos dari hukuman dari sang baginda raja. Dan hari ini kejadiannya adalah Abu Nawas ketahuan dari prajurit istana tengah menenggak minuman keras. Dengan cepat para prajurit ini segera menangkap dan membawanya ke hadapan sang baginda. Abu Nawas, kelakuanmu masih saja tidak berubah. Selama ini aku sudah berbaik hati kepadamu. Aku sengaja meloloskanmu dari hukuman karena kamu selalu berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tetapi kali ini kamu sudah tidak bisa ditolerir. Apapun alasanmu, kamu tetap akan saya hukum, ucap sang baginda raja ketika Abu Nawas dihadapkan ke hadapannya. Sementara itu Abu Nawas hanya terdiam. Kepalanya tertunduk, tak berani menatap. Kira-kira hukuman apa yang pantas diberikan supaya Abu Nawas kapok dengan perbuatannya? Tanya sang baginda raja kepada penasihat istana. Kemudian penasihat istana mengusulkan, bagaimana kalau Abu Nawas dihukum dengan cara meminum air yang mendidih saja, baginda? Ternyata usulan tersebut langsung diterima sang baginda raja. Usulanmu sangat bagus, saya setuju denganmu, kata baginda raja. Seketika Abu Nawas pun langsung pucat pasi. Tubuhnya menjadi gemetaran karena sama saja dia akan dihukum mati. Ampun paduka yang mulia, hamba mohon keringanan hukuman, pinta Abu Nawas. Keputusanku sudah bulat dan tidak bisa ditawar-tawar, balas sang baginda raja. Baiklah, paduka yang mulia, kalau itu memang sudah keputusan paduka, saya akan terima dengan berat hati. Tapi sebelum saya menjalani hukuman, izinkan saya menemui istri dan anak-anak saya untuk berpamitan, ujar Abu Nawas. Sejenak baginda raja terdiam, dia heran dengan kata-kata Abu Nawas yang berpamitan. Maksudnya bagaimana wahai Abu Nawas? Tanya sang baginda raja heran. Begini wahai paduka, apabila air mendidih masuk ke dalam perut, bukan hanya lidah dan bibir saja yang akan melepuh, tapi semua organ tubuh di dalamnya juga ikut melepuh. Tidak menutup kemungkinan saya akan mati saat itu juga, jelas Abu Nawas. Baginda raja pun tertegun. Dia tak akan menyadari hal yang seperti itu. Kasihan juga Abu Nawas, tapi masa saya harus menarik kembali ucapan saya? Itu tidak mungkin. Martabat saya kan sebagai raja akan jatuh, pikir sang baginda raja. Baiklah Abu Nawas, saya memenuhi permintaanmu. Sekarang juga kamu pulang, tapi besok kamu harus sudah ada di sini, titah baginda raja. Abu Nawas pun langsung pamit pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas memberitahukan istri dan anak-anaknya tentang hukuman yang akan dia jalani. Mengapa baginda raja sekejam itu? Kata istrinya tidak terima. Sudahlah wahai istriku, ini memang sudah takdirku. Jika ini memang saatnya aku mati, aku harap kamu dan anak-anak bisa mengikhlaskan kepergianku, tutur Abu Nawas lesu. Mereka lalu menangis sambil memeluk Abu Nawas erat. Malam pun semakin larut. Abu Nawas masih belum dapat memejamkan mata. Dia terus meratapi nasib yang tengah dihadapinya.
Namun dia tetap mencari cara bagaimana supaya bisa lolos dari hukuman baginda raja. Saat Abu Nawas sedang memutar otaknya, tiba-tiba rasa lapar mulai menghinggap. "Wahai istriku, adakah makanan yang tersiksa untukku?" tanya Abu Nawas. "Saya sudah menyiapkan sop panas di atas meja, tapi sepertinya sekarang sudah dingin," jawab sang istri. "Sudah dingin? Memangnya kapan kamu membuat supnya?" tanya Abu Nawas kembali. "Tadi sewaktu habis Isya. Ini kan sudah tengah malam, jadi wajar kalau supnya sudah dingin," kata sang istri menjelaskan. Saat itu terbersiklah di otak Abu Nawas akan ada ide yang cemerlang. Tapi Abu Nawas sengaja tidak memberitahu istrinya, sebab dia tidak ingin rencananya menjadi berantakan. Setelah menjelang pagi, Abu Nawas mengumpulkan para tetangganya dan memberitahukan mereka bahwa dirinya dihukum mati. Dan dia meminta agar para tetangga ikut bersamanya ke istana. Berita mengejutkan ini tentu saja membuat para tetangganya kaget. Dia tak menyangka bahwa baginda raja akan sekejam itu. "Abu Nawas, kamu kan dekat dengan baginda raja. Kenapa tidak minta ampunan darinya saja?" tanya mereka. "Biarlah, nasi pun sudah menjadi bubur. Baginda raja pun tidak akan mencabut ucapannya," terang Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana dengan didampingi keluarga dan para tetangga. Melihat kedatangan Abu Nawas bersama orang yang banyak, baginda raja pun bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa engkau membawa orang banyak sekali? Apakah engkau ingin melawanku?" Dengan ekspresi wajah sedihnya Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, Paduka jangan salah paham. Mereka semua adalah tetangga saya. Mereka ingin melepas kepergian saya." Baginda raja pun akhirnya tidak keberatan akan hal itu. "Saya siap Paduka, silahkan bawa kemari air mendidihnya," balas Abu Nawas. Lalu beberapa prajurit istana membawakan bejana yang berisi air mendidih di hadapan Abu Nawas. "Sekarang kamu minum air mendidih itu, wahai Abu Nawas," kata baginda raja. "Siap Paduka, tapi sebelumnya izinkan saya meminta maaf dan berpamitan kepada keluarga saya dan para tetangga," minta Abu Nawas. "Oh, silahkan," ucap baginda raja mantap. Abu Nawas pun akhirnya menghampiri istri dan anak-anaknya. Suara tangis istri dan anaknya pun pecah. Orang-orang yang hadir pun ikut bersedih. Tak terasa air mata sang raja pun ikut menetes. Sebenarnya baginda raja tidak tega, tapi ia tak mungkin membatalkan hukumannya. Karena banyaknya tetangga yang ikut hadir, tentu saja memakan waktu lama hingga tak terasa air mendidih yang ada di dalam bejana menjadi dingin. Setelah Abu Nawas selesai berpamitan, dia segera mengambil air di bejana dan meminumnya sampai habis. Tentu saja Abu Nawas tidak mengalami sesuatu apapun, sebab air yang ada di dalam bejana sudah menjadi dingin. "Paduka yang mulia, saya sekarang sudah menjalani hukuman dari Paduka. Dan sekarang saya minta izin, tolong izinkan saya untuk pulang," pinta Abu Nawas. Melihat hal itu, baginda raja menjadi bengong. "Hei Abu Nawas, bukankah saya menyuruhmu minum air mendidih?" tanya baginda. "Benar Paduka, tapi air di bejana itu kan tadinya memang mendidih. Jangan salahkan saya kalau air itu menjadi dingin. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan," jawab Abu Nawas. Dengan kecerdikannya inilah Abu Nawas kembali lolos dari hukuman maut. Dia pun diperbolehkan untuk pulang oleh baginda raja bersama anak dan istrinya serta para tetangga. Itulah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Semoga kita senantiasa diberikan kecerdasan dan kecerdikan pula untuk menghadapi setiap permasalahan yang ada dalam hidup. Karena sejatinya setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.